Pernahkah Anda bertanya, kenapa muncul istilah Wali Songo untuk beberapa pendakwah Islam di tanah Jawa? Lalu apa makna dari Wali Songo? Ataukah ada istilah penyebutan lain? Jika Wali Songo bermakna 9 orang wali, apakah Anda pernah berhitung berapa jumlah anggotanya? Simak penjelasannya di video ini. Selamat menyaksikan. Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memiliki makna khusus yang dihubungkan dengan keberadaan tokoh-tokoh keramat di Jawa yang berperan penting dalam usaha penyebaran dan perkembangan Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Menurut Sholihin Salam dalam buku Sekitar Wali Songo, kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan kata songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu bentuk singkatan dari waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi, Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Menurut Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan berpendapat bahwa kata songo dalam kata Wali Songo merupakan perubahan atau kerancauan dari pengucapan kata sana yang dipungut dari kata Arab sana yang bermakna mulia, yang searti dengan kata mahmud atau terpuji. Sehingga pengucapan yang betul adalah wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji, bukan Wali Songo. Begitupun menurut Raden Tanyoyo dalam buku kitab Wali Sana menandaskan bahwa istilah yang benar dari Wali Songo adalah wali sana. Namun, kata sana bukan berasal dari bahasa Arab sana seperti yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan. Tetapi, kata sana ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang bermakna tempat, daerah, atau wilayah. Dengan penafsiran itu, maka yang dimaksud wali sana berarti wali di suatu tempat, daerah, atau wali penguasa wilayah tertentu. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Simu, yang benar adalah Wali Songo, bukan wali sana. Karena bilangan 9 merupakan bilangan magis di Jawa dan tidak berasal dari budaya santri. Pandangan Simuh ini berkaitan erat dengan kosmologi orang Jawa beragama Hindu yang meyakini bahwa alam semesta ini diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Ada 8 dewa penguasa mata angin dan 1 dewa penguasa arah pusat, sehingga keseluruhannya berjumlah 9. Ada juga yang berpendapat bahwa konsep Wali Songo atau Wali 9, jika ditilik menurut kosmologi Islam, kata Songo tidak merujuk pada jumlah, akan tetapi merujuk pada tingkatan kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhul Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Ke-9 tingkatan kewalian itu adalah
1. Wali aktor atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Yang kedua, wali a'immah, yaitu pembantu wali aktob dan menggantikan kedudukan wali aktob jika wali aktob wafat. Yang ketiga, wali autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. Yang keempat, wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Yang kelima, wali nuqaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Yang keenam, wali nujaba, yaitu wali yang setiap masa berjumlah 8 orang. Yang ketujuh, wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Yang kedelapan, wali rojabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang kesembilan adalah wali khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Lalu ada berapakah jumlah dari anggota Wali Songo? Menurut Raden Tanojo dalam kitab Wali Sana, yang mengatakan bahwa istilah yang benar adalah Wali Sana bukan Wali Songo, menyatakan bahwa jumlah anggota dari Wali Sana adalah 8 orang. Di antara anggota Wali Sana yang berjumlah 8 itu adalah 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ngudung, 4. Sunan Giri di Giri Gajah, 5. Sunan Magdum di Bonang, yang keenam Sunan Alim di Majagung, yang ketujuh Sunan Mahmud di Derajat, dan yang terakhir ke-8 yaitu Sunan Kali. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, jumlah wali dalam Wali Songo adalah 9 orang, yaitu 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Bonang, 3. Sunan Giri, 4. Sunan Gunung Jati, 5. Sunan Kalijaga, 6. Sunan Derajat, 7. Sunan Udung, 8. Sunan Muria, dan ke-9 Syekh Maulana Maghribi. Sementara itu, dalam Babat Cirebon disebutkan bahwa yang dimaksud Wali Songo itu adalah 1. Sunan Bonang, 2. Sunan Gajah, 3. Sunan Kudus, 4. Sunan Kalijaga, 5. Syekh Majagung, 6. Maulana Maghribi, 7. Syekh Bentong, 8. Syekh Lemah Abang, dan 9. Sunan Gunung Jati Purba. Perbedaan nama-nama tokoh Wali Songo itu menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang benar-benar merupakan tokoh lembaga dakwah Islam tersebut. Namun jika ditelusuri, keberadaan tokoh-tokoh yang disebut Wali Songo sebagai pribadi-pribadi akan ditemukan lebih dari 9 orang tokoh yang diyakini oleh masyarakat sebagai bagian dari anggota Wali Songo. Adapun tokoh-tokoh tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Raden Rahmat, bergelar Sunan Ampel. 2. Raden Paku, bergelar Sunan Giri Prapusat Mata. 3. Raden Makdum Ibrahim, bergelar Sunan Bonang. 4. Raden Qasim, bergelar Sunan Derajat. 5. Raden Alim Abu Hurairah, bergelar Sunan Majagung. 6. Usman Haji, bergelar Sunan Undung. 7. Syarif Hidayatullah, bergelar Sunan Gunung Jati. 8. Raden Sahid, bergelar Sunan Kalijaga. 9. Syekh Datuk Abdul Jalil, bergelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Ke-10. Ja'far Shadiq, bergelar Sunan Kudus. 11. Raden Umar Said, bergelar Sunan Muria. Bahkan sejumlah tokoh yang hidup sebelum zaman Wali Songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro,
Syekh Maulana Maghribi juga dianggap sebagai bagian dari Wali Songo. Dalam beberapa catatan historiografi di Jawa, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus tokoh waliul amri, yaitu sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah yang terpelihara dari kemaksiatan, dan juga sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun urusan keagamaan. Setelah era Wali Songo awal, yaitu era Sunan Ampel dan lainnya, dalam buku kitab Wali Sana menyebutkan sejumlah nama tokoh yang dianggap sebagai pengganti atau penerus dari Wali Songo yang pertama, yaitu 1. Sunan Tembayat, 2. Sunan Giri Prapen, 3. Sunan Kudus, 4. Sultan Syah Alim Akbar, kelima, Pangeran Wijil Kadilangu, keenam, Ki Gede Kenanga Pengging, ketujuh, Pangeran Konang, kedelapan, Pangeran Cirebon, 9. Pangeran Karanggayam, 10. Ki Ageng Sela, 11. Pangeran Panggung, ke-12 Pangeran Insurapringga, dan sebagainya. Sampai di sini dulu kisah Wali Songo pada edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam Meduluran.